Halo pribadi, perkenalkan aku Dini Dwi Handayani dari Universitas Dian Nusantara. Fakultas aku Bisnis dan Ilmu Sosial dan program studi aku Ilmu Komunikasi. Di sini aku akan menyampaikan materi mengenai teori komunikasi massa yang dimana untuk memenuhi sebuah tugas dari dosen pengampu Ibu Eka Wulansari, Magister Ilmu Komunikasi. Yuk langsung aja pada intinya, let's go. Oke, ada beberapa ahli yang mengatakan mengenai pengertian teori komunikasi massa. Yang pertama ada menurut Defler and Dennis yang mengatakan di dalam bukunya dengan judul Dennis tahun 1985, Understanding Mass Communication, bahwa komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media dalam menyebarkan pesan-pesan yang secara luas dan secara terus-menerus, agar terciptanya makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara. Padahal dalam kenyataannya, definisi Defler and Dennis ini juga memiliki pengertian bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses yang terjadi dari rangkaian tahap sebagai berikut. Yang pertama, formulasi pesan oleh komunikator profesional. Yang kedua, penyebaran pesan dengan cara yang relatif cepat dan terus-menerus melalui media. Biasanya, media cetak, film, dan broadcasting, radio, dan juga TV. 3. Pesan mencapai halayak yang jumlahnya relatif besar dan beragam. Halayak ini individu anggota dari halayak mencoba menafsirkan pesan yang sehingga komunikator memperoleh pemahaman yang sama. Lalu yang terakhir, sebagai hasil memahami pesan, maka selanjutnya anggota kelompok ini sampai kepada level tertentu akan terpengaruh oleh isi pesan tersebut. Gitu. Yang tadi menurut Defler and Dennis. Nah, selain mereka ada menurut Gepner tahun 1967. Mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of message in industrial society, yang artinya komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki oleh orang dalam masyarakat Indonesia. Dari definisi Gepner itu tergambar bahwa komunikasi massa itu menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut disebarkan, didistribusikan kepada halayak luas secara terus-menerus dalam jarak waktu yang tetap, misalnya harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Proses memproduksi pesan tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan harus oleh lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu, sehingga komunikasi massa akan banyak dilakukan oleh masyarakat industri. Tadi kan menurut para ahli, nah ini ada menurut aku sendiri. Komunikasi massa itu adalah pesan yang disampaikan komunikator dengan menggunakan media massa yang terlembaga, bersifat satu arah kepada komunikan. Jadi, selama pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas dengan menggunakan media massa, itulah komunikasi massa. Ada media massa berupa cetak, itu berupa brosur, koran, majalah gitu. Kalau yang ada media massa elektronik itu kayak TV, radio gitu. Next, apa aja sih teori-teori di dalam komunikasi massa? Oke, aku akan menjelaskan beberapa teori yang di dalam komunikasi massa. Ada 5. Kita satu-satu ya guys. Yang pertama ada teori 2 tahap. Teori ini yang menyebutkan bahwa hubungan sosial informal memegang peranan dalam memodifikasi perilaku yang mana masing-masing individu memilah isi media kampanye. Oleh karena itu, kelompok sosial informal memiliki beberapa tingkatan dalam mempengaruhi orang-orang dan cara mereka memilah isi media dan bertindak terhadapnya. Contohnya nih ya, aku kasih contoh kayak si A dan B sedang melihat iklan melalui media massa cetak, yaitu berupa brosur. Nah, isinya itu kayak iklan-iklan laptop. Nah, si A ini yakin sekali kalau laptop yang saat ini dia punya atau dia gunakan itu udah paling bagus seperti laptop yang ada di iklan itu. Maka otomatis si A mempengaruhi si B untuk membeli laptop yang sama dengannya, karena si B itu lagi nyari-nyari laptop buat dia karena laptopnya misalnya lagi rusak gitu. Nah, setelah dipengaruhi oleh si A, maka si B ini akhirnya membeli laptop yang sesuai dengan opini si A yang ceritain tadi gitu. Yang kedua ada teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini
yang menekankan pada khalayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama dari teori ini nih adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pengguna media massa. Contohnya nih, aku kasih contoh lagi. Si A sedang nonton video yang berisi motivasi, yang dimana si A tadinya udah nyerah sama sekolahnya itu karena dia capek belajar terus. Nah dia nonton video itu dengan media massa berupa handphonenya, dimana membawa kepuasan dalam motivasi si A agar ia memiliki kepuasan setelah menonton video itu, yang dimana dia merasa termotivasi agar dia nggak boleh pantang nyerah dalam sekolahnya itu, karena pendidikan itu number one guys gitu. Next, yang ketiga ada teori sistem ketergantungan media. Teori ini yang menjelaskan semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Contohnya nih ya, kayak si A lebih menyukai mendapat berita dari media massa berupa televisi dibanding dari koran, yang dimana dia udah nyaman, udah ketergantungan banget sama sama TV gitu. Jadi dia males udah pakai koran karena dia udah tergantungan sama TV gitu guys. Next, keempat ada teori pengaturan agenda. Teori ini yang menyatakan bahwa media massa merupakan sumber informasi tentang kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Nah, contohnya nih ya guys, ada berita nih dari TV mana yang komunikasiin dengan media massa yang berupa televisi. Ceritanya nih, berita ini berisi tentang isu seksual pada anak. Nah, otomatis masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambarannya dari realita yang terjadi sesungguhnya, walaupun mereka tidak mengalami langsung atau mereka belum mengalaminya. Jadi, berita tersebut membuat masyarakat sadar akan pentingnya kejadian tersebut dan mereka lebih peka terhadap indikasi yang mengarah pada kasus tersebut gitu. Next, yang terakhir nih, ada teori difusi dan inovasi. Teori ini yang menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi mengenai yang disampaikan melalui berbagai media tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Contohnya nih, kayak berkembangnya sistem pendidikan saat ini karena sebuah iptek, yang dimana sebelumnya itu kan pendidikan atau sekolah dilakukan secara face to face. Nah, semakin iringnya berjalan waktu, semakin pesatnya juga iptek itu, maka ada inovasi baru, kegiatan belajarnya itu bisa dilakukan secara online guys, melalui media massa gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Bila aku ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa ikutin aturan protokol kesehatan ya guys. Pokoknya harus stay safe. Bye.